Dari subuh yang dimuliakan Allah. Mari barangkali masih ada warga kita yang lagi sakit, ingin datang tapi ada berhalangan karena masalah kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya lihatkan, subuh ini saya ingin menyampaikan barangkali setiap sekarang sudah 12 malam. Saya menyampaikan tentang membahas tentang mujizat Nabi. Mujizat ialah sesuatu dari Allah kepada Nabi dan tidak kepada orang lain kecuali Nabi. Mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang ke-5. Tapi saya mulai dengan Musa. Ya. Apa mujizat Nabi Musa? 10 huruf Taurat. Di dalamnya tertulis mujizat itu dari Allah kepada Musa, dilarang membunuh, dilarang menyembah patung, dilarang berzina, dilarang mencuri dan lain-lain. Pada zaman Musa apa yang terjadi? Yang terjadi sihir. Sampai Fir'aun tidak tukang sihir. Salah satu situ yang kita kenal adalah ketika tukang sihir Fir'aun membuat ular-ular dari tali, turun Allah Musa dan pertama semua ular kecil dimakan oleh Tuhan Musa yang berular. Itu mujizat dari Musa. Yang kedua, mujizat Nabi Daud. Nabi Daud diutus Allah Subhanahu wa taala dengan mengarahkan kepada umatnya dengan 100 nyanyian rohani yang menyembah Allah, bukan dalam bukan dalam ya. Mereka rohani memuji Allah. Dan itu sekarang yang masuk ke Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ada Injil. Kemudian lanjutan dari Nabi Daud, nyanyian itu sampai sekarang. Kemudian Allah menurunkan lagi Nabi yang terakhir, Nabiullah Muhammad SAW berkat kita. Jadi setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam, ya, masih gunakan nyanyian dari Nabi Daud sampai sekarang. Datang Nabiullah Muhammad SAW. Apa mujizatnya? Sesampai detik subuh ini hanya 2. Masih banyak yang tadi saya sampaikan. Yang pertama apa? Mujizat Nabi. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran Karim. Yang kedua adalah Ramadan. Ini juga tidak diberikan oleh Nabi lain, tidak diberikan. Tidak diberikan Nabi Adam, Nabi Musa, tidak diberikan. Yang diberikan hanya Nabi Muhammad Al-Quran. Dan ini tidak berubah sampai selama-lamanya sebelum kiamat ada zaman. Ada yang coba berubahnya di dalam barat, tapi sampai sekarang tenggelam. Jadi ada yang coba berubah. Ini kekal sampai akhir zaman. Tapi ada kitab ini yang berubah seperti dan ya. Kalau yang pertama dari semangat mujizat Al-Quran. Jadi kita tahu ketika kita baca yang Al-Quran dengan Al-Baqarah ada 1 2 3. Yang pertama terus begini. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada kata kalimat la raiba fihi, tidak ada keraguan dalamnya. Tidak bisa dirubah. Apa kandungan Al-Quran? Sangat banyak. Di situ tertulis dilarang riba, dilarang berzina, dilarang mencuri. Banyak. Ada kalimat dalamnya inna dina adalah Islam. Ini kalau orang secara filsafat logika berpikir, kalau orang baca itu inna dina adalah Islam, barangkali orang tidak ketika semangat kembali masuk Islam. Kalau dia baca bahwa ini tidak inna dina adalah Islam, itu salah satu inti Al-Quran. Masih banyak inti yang berdalam.
Zaman Ramadan lagi muzikat Al-Quran Al-Baqarah 105. Pada bulan Syawal bukan Al-Quran pada bulan Ramadan. Udah lintas betul di balik semua. Jadi kalau mau kebaikan-baikan, mungkin yang terbaik, ya, salat as-salatu ala waqtiha, ya, membaca Al-Quran bisa jadi bisa panjang-panjang. Tadi ada kita nih, alhamdulillah lumayan, sangat bagus. Bacaan yang tidak punya masa depan kita. Oleh itu pada kesempatan ini silakan kita semua, kalau kita punya anak-anak kalau sudah SD macam ini disuruh mengaji, belajar mengaji Pak. Al-Quran kita Allah, kalam ilahi kita Allah, turun di Madinah dan Mekah. Bagaimana kalau saya terlambat tidak bisa baca belajar lagi, tidak ada terlambat. Waktu saya kuliah S3, ada teman saya 60 tahun. Jangan saya terlambat. Belajar lagi. Ada adikku, anak-anakku yang masih muda ajar. Di sini sekira ada tempat mengajar pada saat sini yang sudah pasti ada lagi belum. Belajar. Jangan coba les bahasa Inggris, les bahasa Jerman dan lain-lain. Belajar bahasa apa? Kitab Allah. Masa kita tidak bisa baca? Normalnya adalah sebenarnya diartikan juga kalau bisa. Dan kalau saya tidak apa-apa, karena ini kami bukan di daerah Amsal, makanya bersama. Ada yang juga Indonesia, barangkali dari Indonesia. Ya. Harus begitu. Ya. Makanya saya katakan Al-Quran, kalau orang yang pesawat ada kompas. Kalau kita Islam, kompasnya adalah Al-Quran. Betul kita ini semua sih. Ya. Sementara untuk menyelesaikan datang ya, kita kan akan datang Pak, akan meninggalkan diri ini. Yang digantikan oleh anak kita belum muda itu, adik kita yang masih muda, yang lima tadi. Ya. Berita Al-Quran apa lagi? Rapikan masjid. Assalamu ala waqtiha. Salat pada waktunya nanti. Saya sering seminar atau apa? Saya kalau jam 12 berlewat di hotel cari dan pusat. Banyak yang berkata, lagi setengah jam. Saya tidak pusat. Assalamualaikum. Beda maknanya. Apalagi kalau bulan puasa, dikali sekian kali lipat. Apalagi kebutuhan daripada Al-Quran. Kalau sudah selesai kita hati galau sedikit, saya tidak serahkan. Kalau lalu kita ada masalah, bukan. Cuma sebagian manusia di sini tidak ada. Sebagian manusia nanti kena musibah baru baca Al-Quran. Nanti musibah ingat Allah. Normalnya kita mendekat diri kepada Allah. Kalau kita dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tidak ada kita dan saya menolak. Ada saja kita doa. Salat kena makan, salat lain, salat sunnah. Ketika perintah Allah dilakukan, dilaksanakan berdasarkan Al-Quran, ditambah dengan hadis Nabi. Beda Pak. Yang satu Al-Quran, yang satu kata Nabi. Hadis. Banyak hadis. Al-Quran itu sangat bagus. Ya kalau perlu Pak, kalau Bapak di kamar simpan di dekat Bapak. Silahkan sangat perlu. Saya sudah gunakan berkali-kali. Sangat bermanfaat. Masih banyak sih benar-benar banyak. 30 juz. Harapan kita semua sebaiknya dalam bulan suci Ramadan ini, ya barangkali kalau mau 1 juz 1 hari. Pas lebaran tambah. Ada yang orang hafal 5 kali pada mereka. Terus saya mengatakan sebaiknya kalau bisa. Akan saja sekali, subhanallah. Dan kalau tidak bisa separuh. Dia separuh seberapa? Karena apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca satu kalimat saja di sana, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa itu Bismillah? Kali sekian di bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita baca di Mekah sana, ya, dikali 1000. Di Madinah dikali 500, 1000.
Di Masjid Aqsa, di Palestina, dengan 500. Itu hadis Nabi. Yang berdoa ya. Baik, sila dimasuki yang kelima, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mujizat Nabi Al-Quran sekarang Ramadan. Sekarang ini Ramadan. Ya. Hadis Nabi mengatakan, "Man kamarana imam fi sabat budilahu ma kadama min sabi." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan puasa yang sebenar-benarnya, insya Allah dosanya akan diampuni baik yang lalu maupun sekarang. Kalau puasa benar. Bagaimana mereka puasa? Di sini Pak kita bahas kalbu. Saya sekarang bahas kalbu, hati manusia. Kalbu itu Pak pikiran. Ya, kalbu di hati sini. Apa orangnya baik apa tidak? Kalbu yang berjalan. Pikiran manusia. Ya. Bagaimana kalbu manusia pikiran kita? Kita berpikir kalau berpuasa sebaiknya sebelum dipuasakan, karena yang halal saja dilarang, apalagi yang haram. Berhubungan dengan istri dilarang siang malam, siang. Haram itu, padahal kalau haram pasti dilarang lagi dan dilarang lagi. Misalnya mencuri sandalnya orang di masjid, itu ada Pak. Sandalnya tua kembali sandal baru, mudah sih tidak. Apa dipuasakan? Indra manusia, itu yang pertama. Mata, hidung, semua dibosankan. Kalau selama ini kita sudah lihat film-film porno di HP, berarti itu HP sudah rusak kalau saya. Jangan logika itu HP sangat rusak. Anak-anak yang begini umurnya tidak bisa tahu karena dia buka gampang porno, tidak bisa jadi. Normal itu HP orang tua. Pak, ada rapat macam saya nih, kemarin dihubungi Pak Rabu. Pak, ceramah besok. Ya. Itu komunikasi. Tapi orang sedang gunakan. Apa sekarang terjadi? Sekarang di dunia ini termasuk Indonesia, kita di sini adalah kiblatnya bukan Al-Quran, bukan HP. Malah hari Jumat atau tarawih atau begini ada buka HP. Karena itu banyak apalagi kalau HP-nya porno, dikirimkan kepada 10 orang teman, 10 dikirimkan kepada teman juga 10, dosa akan 20. Ya 10 dikirimkan kepada 100 orang, pilih porno dan lain-lain, dosanya bertambah 110. Meninggal besok, saya ada meninggal besok. Terus yang 100 orang kirimkan lagi kepada 100 orang, dikirimkan terus ke kuburannya itu, apa dikirim? Bukan pahala, tetapi dosa. Tapi kalau berarti di masjid, masukkan celengan, membantu orang miskin, kasih makan orang yang berbuka puasa, meninggal besok, pahalanya jalan terus. Membangun masjid satu level teh saja kita sumbang itu, ketika masjid ini masih makan dulu yang kiamat, amal ibadah Bapak diterima. Yang bikin horden, yang bikin lampu, yang bikin masjid, yang mengurus masjid, yang imam masjid, pahalanya akan berjalan terus. Tapi kalau dosa, subhanallah, astagfirullahaladzim. Kita umat Islam kata Nabi, kalau orang pahamnya akan dijanji sama surga, ada yang berkuasa. Cuma ada yang transit di neraka dulu, baru masuk surga. Tapi kita sini berulang dengan kalimat suhu ini, kita tidak transit langsung surga. Saya lagi, apa itu Ramadan? Disuruh kita tidak makan dan melarang dari tadi jam 5 apa 4.30 ya sampai jam sebentar jam 6.20. Apa yang pada puasa di situ? Kita merasakan bagaimana kasihan kalau ada orang miskin, orang tidak mampu, tidak makan dalam satu hari. Itu di puasa. Belajar karena belajar tidak merasakan beginilah manusia lapar, dan lain-lain. Begitu orang tidak makan. Itu salah satu yang masih banyak yang lain. Kita belajar. Ramadan apa lagi? Ibadah jalan. Lailatul Qadar. 1000 bulan. Saya katakan 1000 bulan. Itu keistimewaan dari Ramadan.
masih banyak. Tarawih, salat sunnah, semua dikali 30 kali sekian kali sekian kali sekian. Kan nanti kalau dunia kiamat yang ditimbang itu kanan dan kiri, berarti tidak nanti mana amal kan, mana banyak dosa. Kalau timbangannya begini, lebih banyak dosa. Kalau timbangannya begini, banyak amal yang kurang. Akan ditanya Allah. Akan ditanya yang pertama, salat. Maka saya mengatakan tadi, as-salatu ala waqtiha. Tidak tanya berapa ilmu, gue pernah camat kan, pernah wali kota kan, pernah ke rektor dan lain-lain. Kita yang tentang dalam salat 5 waktu tambah dan lain-lain. Saya kembali, bagaimana Ramadan? Kita diharapkan bagaimana merubah sikap atau kalbu sini perasaan. Kalbu manusia adalah, kalbu itu adalah kemampuan mengendalikan diri. Kalau orang berbuat yang baik itu kalbu yang asli. Orang berbuat jahat, curi makannya orang, kalbu yang negatif thinking dengan positive thinking. Ya, saya balik dulu. Nah, bagaimana pikiran manusia? Kalau yang jelek kita lakukan, itu pikiran yang kurang-kurang. Makanya bulan puasa datang kita menahan diri, merubah sikap. Karena kalbu itu adalah yang menata pikiran kita, bagaimana berpikir. Kalbu itu di hati itu bagaimana otak manusia. Bagaimana kita berbuat baik? Ada uang sedikit supaya sedikit, berbanyak sedekah. Yang terjadi sekarang ini di mana-mana banyak kejadian. Ini sekarang tinggal manusia. Kenapa? Kalau tidak berperan di sini, pikiran sudah mulai berubah. Apa pikiran yang berubah? Supaya kita bisa berbaik-baik, maka datang Ramadan. Di sini kita belajar di tempat kita sebulan lamanya. Karena saya sebulan barangkali banyak-banyak yang kotor. Andaikan ini mesin atau apa ya, atau pakaian kotor bisa sebulan dicuci. Kata dokter dari Jepang, kalau kita katanya puasa, itu orang Jepang ya, cuma dokter ya, bisa amalkan berbadan. Akan bukan, jangan suka marah. Jadi kalau ada teman tak bilang sudah marah-marah Pak, tanya marah. Nyata berdekat di rumah. Sebaiknya saling memaafkan. Siapa jangan berhari-hari. Kalau puasa nih, sini menahan diri. Suka marah-marah sama istrinya, atau istri suka marah-marah sama bapak. Ciptakan itu Pak. Rumahku adalah surgaku. Amal yang terbaik, kata para ulama, adalah ketika hubungan di rumah harmonis, bapak, ibu, dan anak. Anaknya 2, anak-anak misalnya beramal, tidak pernah berantem. Berbuka bersama, ke masjid bersama, tarawih bersama, dan lain-lain. Ciptakan itu. Buah-buah minggu itu marah, karena bisa terjadi umur. Makanya biasa Pak yang ditarik, tiba-tiba orang lumpuh tangannya satu dan lain-lain. Itu gak masalah Pak, ketegangan di sini. Kalau tidak terjadi, hanya masalah sepele, ya namanya suami istri pasti berbeda-beda kan Pak. Ya. Pak, kenapa goreng ikan? Masak ya? Masalah. Ya biarkan. Anak jalan segelas, pecah segelas, ibunya marah-marah. Gelas cuma 10.000 Pak. Dibalik sakit. Obat yang mahal. Di Jepang sekarang ini ya, bagaimana rupanya obatnya? Ya, salah satunya adalah meninggalkan marah. Bapak tak perlu marah, itu jatuh berdebar-debar. Saraf berfungsi, semua mobil kabel-kabel, urat-urat kita di sini, urat kita itu semua itu tegak. Kenapa? Darah yang berputar di bawah jatuh. Kenapa? Di sini kamu. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berusaha dalam keluarga. Ya. Di kantor ditanya, kenapa saya kerjamu? Ya, tidak betul kerja Pak. Tanya pasal pintu, tidak mau membuka. Masalah. Kenapa? Masalah sepele ini. Ya. Bapak bertanya pada Bapak. Kalau berbicara dengan Pak, tidak ada yang salah. Semua bilang, kau tak apa. Kalau yang mana? Kau salah. Dua-dua kotor. Belum ada dengan
selalu kau salah, emosi. Nah, Ramadan datang. Dan kadang-kadang kita belajar sabar. Ada pesan Nabi, wa sudah di tempat musibah sabar. Nah, Ramadan datang. Dan kalau kita tidak kalau itu, kita berupaya bagaimana kita lupa ini kurang lebih 1 bulan lamanya. Kalau kemarin bupati dan wali kota belum di Malang, itu cuma sedikit. Bagaimana kita? Ini kita sedang permintaan supaya terlalu bagus. Kenapa dia akan di mana? Supaya bupati dan wali kota tidak korupsi dan melaksanakan pemerintahan good government, pemerintah yang bersih dan berwibawa. Karena watak manusia dalam kami. Contoh, kita si nonton TV. Ya, bagaimana Israel dengan Palestina? Anak-anak ditembak, perempuan ditembak, orang tua ditembak, dibunuh, hancur seluruh Palestina. Itu negara Islam, hancur. Kenapa? Pimpinannya Israel tidak punya kaum, tidak punya perasaan, tidak bisa menghadapi. Terakhir kemarin, sumbangan dari negara lain banyak, truk masuk, dilarang di perbatasan. Coba kebijakannya, mana itu kalau berhubungan itu makanan dari negara lain, termasuk Islam memberikan kiriman. Dia tahu kan, kalau sudah ada gencatan sejarah. Kenapa belum bisa presidennya, belum bisa presidennya? Adik saya bisa ketemu Isa lah, setengah jam saya bisa ngomong. Adik saya bisa ketemu. Saya menyampaikan apa yang sudah kita di sini. Berbeda kalau bapak akan meninggal, akan ketemu dengan surga. Banyak di sana Pak, listrik hancur, rumah hancur. Akibat hanya tingkah laku antar negara. Kan dalam undang-undang kita itu ya mencintai kemerdekaan, cinta perdamaian. Karena kalbu yang kurang bagus, tapi sekarang malahan di Masjid Al-Aqsa orang mengatakan Baitul Maqdis itu dilarang pakai seragam, dibatasi masuk. Karena itu masjid yang perbatasan antara Israel dan Jordan. Pada itu masjid satu kali sholat Islam dikali 500 kata Nabi, 500 Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sekarang dibatasi orang masuk, dijaga sama polisi Israel, dibatasi masuk. Karena masih dibatasi, mau berbondong-bondong ke berapa nih dibatasi. Kenapa? Ya, kalau punya kurang bagus di antara mereka. Ya. Masjid itu sudah informasi buat Bapak, tempat Nabi dan Nawawi Islam Ilyas. Nabi itu masjid Aqsa di Palestina. Di sana Nabi dulu menerima wahyu itu. Dan itu Masjid Aqsa yang pertama kita menghadap sebelum ada Ka'bah, perintah Allah. Di sini kita menghadap sampai kita sekarang berada di kiblat Ka'bah. Dulu itu ya orang tua kita ketika salat menghadap ke Masjid Aqsa. Setelah ada Ka'bah diresmikan dan Nabi ada pada saat itu menjadi Islam, maka kita menghadap ke Mekah. Itu sih, itu Masjid Aqsa itu sangat bersejarah bagi Islam. Baik, saya kembali ke manusia sedikit tadi. Nah, dalam apa namanya makna kalbu dalam filosofi Islam, kita masuk ke Islam ya, filsafat Islam. Filsafat itu adalah kebenaran. Kalau bicara filsafat, bukan yang benar. Ya. Kisah Tuhan benar adanya. Yang ciptakan bumi dan langit Allah Subhanahu Wa Taala. Itu filsafat Islam. Nah, kita masuk pada makna kalbu. Filsafat Islam itu yang pertama adalah pusat emosi, pemikiran dan spiritual. Pusat emosi, pikiran spiritual. Pusat kita berpikir bagaimana kita berjalan dengan baik atau tidak. Kita mau jalan apa tidak? Kalau diperintahkan, berita otak melakukan. Yang kedua,
tempat untuk menahani dan menjadikan diri. Jika begitu, kalau Bapak-Bapak sekalian bisa menjadikan diri, itu kuncinya. Bagaimana kita dalam bulan puasa ini mampu menahan apa saja. Pikiran manusia berbeda-beda. Dalam setiap perkumpulan, kalau 10 orang, 10 terdapat. Makin banyak orang, makin berbeda terdapat. Itu manusia. Bagaimana yang terbaik? Musyawarah bermufakat. Contoh, barangkali mesti menikah sedang tedo misalnya. Yang mana nanti tidak sekarang boleh begini. Itulah namanya musyawarah. Kita berpikir bagaimana yang terbaik, bagaimana menyampaikan yang terbaik demi kesertaan umat manusia. Kalau tadi di Palestina, Israel sana lagi ribut-ribut, tidak punya perasaan dan lain-lain, Indonesia juga ada di Indonesia. Di mana kita sekarang ini? Yang demikian, yang ditangkap KPK. Bapak dan Tuan Tirton yang pakai baju orange. Kenapa? Semua KPK orang bersalah. Ada cara kemarin? Coba bayangkan ya. Bertanya 350 triliun. 1 triliun 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. Ya. Jadi kalau 350 triliun itu 3.500 miliar kebocoran di Pertamina. Ada rusak kalau masih banyak Pak kan, kebetulan masih banyak. Ada kasus Bank Senturi, ini dari mana ada membohongi masyarakat, minyak kita sampai kita. Astagfirullahaladzim. Orang berusaha Pak. Kalau kita menjual hutan apa Cina atau menjual apa, tolong jelaskan di mana. Cukup kasih ilmu. Allah tahu itu. Dan saya catat tadi dosa. Sekarang perusahaan minyak kita dipanggil oleh Presiden. Kenapa? Karena situ isi netto 1 liter. Ternyata ditimbang 800, lebih sedikit, tidak sampai 9. Saya bilang ini akan terjadi sekalian. Kamu manusia belum bersih, mau berlaku dari seperti saya. Sama kalau misalkan kita jual rambutan, jual apa ya kalau mungkin berapa dulu, mungkin berapa 3 kilo, kasih 3 kilo, dan gitu kan. Ini peran kita, bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita mengatur diri. Karena apa? Karena Allah. Apa yang sekarang lakukan? Di kalau itu, ya. Apa? Amal dipergandakan. Tapi kalau dosa pasti dipergandakan juga berbuat dosa. Mencuri makanan orang, menyesatkan orang dan lain-lain. Saya mengatakan tadi yang halal sangat dilarang, apalagi yang haram. Itu berita Allah. Dan kita yakin akan kebenaran tersebut. Hanya sudah dimasuki yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tempat mengarahkan ke arah yang kebaikan. Jika begitu mengarah kebaikan. Ada duri di jalan, dipindahkan. Ada apa namanya kegiatan di masjid, ikut. Ada kegiatan kesemudah, ikut terbaik. Nah, kita diharapkan bagaimana kita apa namanya membuat suatu kebaikan ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau menyangkut umat manusia. Sebaiknya itu adalah bagaimana kita melaksanakan dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya simpulkan bahwa kalau manusia selalu saya meningkatkan daya rasa takut adalah mendekatkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Berzikir. Mari kita berzikir. Bahasanya dengan zikir. Bahasanya berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian harapan kita dalam bulan puasa ini, kalbu kita, hati kita betul-betul kata Israelis seperti kita seperti bersih setelah Idul Fitri, bersih sekali. Nanti barangkali setelah Lebaran, apa dibuat karena namanya manusia biasa, kita dan kita berdosa. Ya. Jadi kita harapkan ketika di akhir
bulan puasa, Idul Fitri, kita seperti bersih atau bagi anak balita yang melahir tidak punya dosa. Seperti kita seperti bersih yang di Indonesia adalah orang-orang di sekitar. Kita dimaksud ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hari malam ini subuh ini ya, kita masih dipertemukan oleh Ramadan akan datang. Dan mudah-mudahan puasa kita selama